Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Risna Nurtaci. Nah, di video kali ini kita akan berimajinasi. Wow, di sini ada yang suka berimajinasi? Ya, jadi di video kali ini kita kembali mengulas materi bahasa Indonesia tentang cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu cerita fantasi? Nah, kalau belum, simak terus video ini ya. Oh iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk terus mendukung konten YouTube ini. Yuk teman-teman, langsung ke materinya. Jadi, cerita fantasi adalah tulisan yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang berupa angan-angan, daya khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Sederhananya, cerita fantasi ini hanyalah dibuat berdasarkan imajinasi dari penulis itu. Nah, cerita fantasi ini bersifat tidak nyata. Contohnya seperti cerita Timun Mas, Cinderella, Putri Duyung, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, sebelum teman-teman membuat cerita fantasi, alangkah baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung dalam cerita fantasi itu apa saja sih. Nah, yang pertama yaitu ada unsur tema. Cerita fantasi ini mengungkapkan hal-hal yang bersifat supranatural, misterius, magis, dan gaib, dan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Kemudian unsur yang kedua, ide cerita yang khas. Ide cerita sesuai dengan daya khayal imajinasi penulis. Kemudian yang ketiga, menggunakan lintas ruang dan waktu sebagai latarnya. Yang keempat, tokoh-tokohnya unik. Tokoh dalam cerita fantasi ini bisa diberi watak atau ciri yang unik seperti memiliki kekuatan atau kesaktian. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan relatif, variatif, ekspresif dengan menggunakan ragam percakapan yang tidak baku atau tidak formal. Nah, langkah-langkah membuat cerita fantasi itu sendiri yaitu yang pertama dimulai dari pengalaman. Jika kalian bingung nih mencari tema apa dalam membuat cerita fantasi, kalian bisa memulainya dengan menceritakan pengalaman kalian seperti menonton bioskop, melihat sirkus, berkunjung ke tempat wisata. Langkah yang kedua yaitu berikan sentuhan fantasi. Kalian perlu memberikan sentuhan fantasi pada cerita kalian. Contohnya, seakan-akan si tokoh memiliki kekuatan super. Nah, langkah yang ketiga yaitu memunculkan sebuah konflik atau masalah. Konflik atau masalah sangat penting dalam sebuah cerita karena dapat membuat cerita kalian menjadi lebih menarik untuk dibaca. Kemudian langkah yang keempat yaitu selesaikan konflik atau masalah. Masalah tersebut harus diselesaikan sehingga menjadi solusi cerita dan penanda bahwa cerita kalian sudah berakhir. Kemudian yang kelima, buat beberapa percakapan. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah dan mengasihkan, bukan? Semoga langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi dapat memudahkan teman-teman dalam membuat cerita fantasi. Nah, tugas untuk kalian yaitu masing-masing siswa membuat satu cerita fantasi. Temanya bebas dan harus dikerjakan seimajinatif mungkin. Teman-teman bebas berkreasi tentunya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.